Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat soal di Google Form atau Google Formulir. Langkah awal, kita masuk atau login dulu melalui Google Form, melalui Google Chrome seperti tampilan di sini. Kita klik Google Chrome kita, maka kita akan diarahkan ke tampilan yang seperti ini. Dalam Google Chrome itu kita menemukan Google Drive. Google Drive itu bisa kita pakai Google Drive yang di sini, bisa kita pakai Google Drive yang ada dalam kotak ini. Ada di sini 9 kotak di sudut kanan atas. Kita klik kotak itu, kemudian kita diarahkan ke Drive. Drive yang di sini dengan Google Drive yang ini itu sama, menunya sama, tampilannya sama. Kita boleh pilih salah satu, pilih yang di sini atau pilih yang di sini. Saya ambil yang di sini. Kita klik Drive yang di dalam kotak yang 9, maka kita akan diarahkan ke sini. Ini adalah tampilan Drive saya. Di Drive ini kita pilih tanda tambah yang ini. Kita klik tanda tambah, maka akan ada menu di dalamnya seperti ini: folder, upload file, upload folder, Google dokumen, Google spreadsheet, Google slide, kemudian Google formulir. Disinilah kita akan bekerja. Di Google formulir ini kita taruh kursor di tanda panah, maka akan ada menu formulir kosong, kemudian dari template. Nah, di formulir kosong inilah kita akan membuat formulir yang kita inginkan. Kita klik saja formulir kosong, maka tampilannya seperti ini. Tampilan pertamanya akan seperti ini. Kemudian kita bisa menambah bagian sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini ada beberapa tampilan sebelum kita mengisi dan mengerjakan di halaman formulir ini. Kita lihat dulu menu-menu yang ada di luar sini. Yang ini adalah tema. Di tema ini kita bisa memberi header di tampilan formulir kita. Kita ambil header di sini. Gambarnya sudah tersedia secara otomatis. Kita pilih saja gambar buku karena kita di sekolah. Maka akan tampil header kita seperti ini. Nah, kemudian ini pratinjau. Di pratinjau ini kita bisa melihat soal yang telah kita kerjakan untuk dicek ulang sebelum dikirim. Kemudian ada setelan. Di setelan ini ada beberapa menu yang akan kita isi, yang akan kita atur. Karena kalau kita tidak mengatur setelan, maka besar kemungkinan hasil kerja siswa tidak akan tersimpan dalam aplikasi. Kita lihat di sini gambar gerigi. Kita klik, ada umum, presentasi, kuis. Kita pilih kuis terlebih dahulu. Kita jadikan soal yang kita buat itu sebagai kuis. Dalam kuis itu tidak ada satupun menu yang aktif, semuanya non-aktif. Kita jadikan ini sebagai kuis. Kita aktifkan tombolnya. Nah, ketika tombolnya sudah kita aktifkan, maka di sini ada segera setelah setiap pengiriman. Artinya nilai siswa itu langsung terekam, langsung tersimpan setelah mereka mengirimkan lembar jawaban atau setelah mereka mengisi soal.
Kemudian di sini responden dapat melihat ada 3 item: pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Kalau ketiganya ini kita centang, maka siswa bisa melihat pertanyaan mungkin yang tadi terlangkaui atau lupa mengisinya, bisa juga melihat jawaban yang benarnya, bisa juga melihat nilai poin. Biasanya kalau ketiganya ini kita centang, maka akan timbul banyak pertanyaan. Maka untuk keamanan kita hilangkan saja centangnya, kita simpan. Kembali lagi kita ke dalam setelan, kita ambil presentasi. Di presentasi tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Artinya di sini di link itu nanti akan ada pemberitahuan bahwa sewaktu-waktu kita bisa mengedit tanggapan kita, ada linknya yang sudah dituliskan di sana. Kemudian konfirmasi pesan. Di konfirmasi pesan ini pesan terakhir setelah kita mengisi soal, misalnya jawaban Anda telah terekam. Di sini kita bisa ganti terima kasih telah mengerjakan soal. Telah mengerjakan soal. Kita simpan. Setelah pengaturannya kita atur, baru kita bekerja. Salah satu manfaat mengatur setelannya terlebih dahulu, kita bisa langsung mengerjakan membuat kunci jawaban setelah membuat soal. Kalau pengaturannya tidak kita aktifkan terlebih dahulu, maka kita perlu membuat kembali kunci jawaban setelah semua soal kita selesai. Nah, kita langsung saja formulir tanpa judul. Ini kita ganti karena kita mengerjakan soal, kita ganti judul formulir kita dengan soal ujian online semester 1 SDN berapa kita. Kalau kita SD berapa, kalau kita SMP SMA tuliskan nama sekolah kita. Ketika kita menulis huruf, menulis angka, menulis kalimat di dalam Google Drive ini, dia langsung tersimpan otomatis. Jadi kita tidak perlu Ctrl S seperti kita bekerja di Microsoft Word. Nah, karena judul formulir kita itu adalah soal, maka deskripsinya adalah deskripsinya adalah berkaitan dengan soal. Misalnya deskripsi formulir kita petunjuk mengerjakan soal. Petunjuk mengerjakan soal. Pertama, berdoa sebelum mengerjakan soal. Kedua, mengisi biodata. Yang ketiga, mengerjakan soal sendiri-sendiri. Mengerjakan soal sendiri-sendiri. Yang keempat, mengerjakan soal yang dianggap mudah. Terlebih dahulu. Yang kelima, periksa kembali jawaban sebelum dikirimkan. Nah, di sini ada pertanyaan tanpa judul. Di pertanyaan tanpa judul ini kita ganti dengan nama siswa.
ketika kita menuliskan nama siswa, di sininya otomatis langsung keluar jawaban singkat. Kemudian di bawahnya kita pencet wajib isi. Wajib isi. Kemudian yang kunci jawaban kita abaikan saja, karena yang kita isi pertama sekali itu adalah data. Kunci jawaban yang muncul ini kita abaikan saja. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Untuk menambahkan pertanyaan bisa melalui di sini tanda tambah ini, bisa juga dengan duplikasi ini. Duplikasi atau duplikat ini sama seperti paste atau paste di Microsoft Word. Kita lakukan satu persatu agar terlihat perbedaannya. Pertama kita lihat dulu duplikat atau duplikasi, kita klik, maka akan tampil seperti ini, sama dengan yang di atas tadi. Ini tombol wajib diisinya juga sudah aktif. Ketika kita mengisi tombol wajib diisi, maka akan keluar tanda merah, tanda bintang merah seperti ini. Nah, setelah nama siswa kita isi kelas. Kelas. Di sini juga jawaban singkat. Nah, ini kunci jawaban ini tetap kita abaikan, biarkan saja. Karena kunci jawaban itu kita isi nanti ketika kita mengerjakan soal. Nah, tadi kita dari duplikasi, sekarang kita lihat dari tambahkan pertanyaan. Ditambahkan pertanyaan ini masih di halaman yang pertama ke nomor berikutnya dalam satu lembar, tapi mau pindah ke nomor berikutnya. Kalau yang di bawah ini ke halaman berikutnya. Nah, kalau yang di sini, kalau kita klik yang tambahkan pertanyaan yang di sini, kita menulis lagi di sini. Kita isikan pertanyaan berikutnya. Kemudian tombol wajib diisinya belum aktif, maka kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu. Kita isi mata pelajaran. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke mengerjakan soal. Kalau seandainya data yang kita butuhkan itu cukup 3 saja, nama siswa, kelas, mata pelajaran. Bisa juga kita tambahkan dengan biodata yang lain, misalnya hari dan tanggal ujian. Bisa juga tempat pelaksanaan ujian, tergantung kepada data yang kita butuhkan atau data yang kita inginkan. Kemudian kita